Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat, kenalan, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Kamis 24 September 2020. Dikisahkan dari dalam bacaan Injil, ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang telah terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit di antara orang mati. Cemas Herodes. Kenapa? Karena Herodes mengikuti anaknya itu untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis dengan anjuran dari Herodias. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, pertama-tama yang bisa kita pelajari adalah kalau orang itu berbuat salah, hidupnya itu tidak tenang. Kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, hati kita, diri kita ini diwarnai oleh kecemasan, khawatir kalau ketahuan. Karena dosa atau kesalahan, kekeliruan yang kita lakukan tidak membuat kita damai, tapi membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Beda kalau kita berbuat benar, kalau kita berbuat baik, kalau kita berbuat kasih, maka yang ada dalam diri kita ini tenteram, damai, berhadapan dengan orang lain damai, tenteram, penuh dengan sukacita. Hidup kita diwarnai oleh sukacita. Itu dia. Kalau kita selalu mengikuti perbuatan kasih, kalau kita berusaha berbuat baik, kalau kita berusaha berbuat benar dalam kehidupan ini, Tuhan memberikan kedamaian, sukacita dalam hidup kita. Tetapi bila kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat keliru, maka dari itu yang muncul adalah kecemasan, ketakutan, kegentaran, was-was dalam hidup ini. Enggak nyaman hidup ini, enggak damai hidup ini, tidak diwarnai dengan sukacita, ya. Nah, Herodes sudah mengajarkan kepada kita, hati-hati, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa, ke dalam kekeliruan. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Herodes belum menangkap, belum memahami siapa orang itu, sehingga ia bertanya-tanya, ya, siapa orang itu? Dan ketika orang lain mengatakan itu Yohanes, dia cemas. Ketika orang lain mengatakan Elia sudah muncul kembali, dia bingung. Ketika orang lain mengatakan salah seorang nabi telah datang kembali, telah bangkit, maka ia agak enggak nyaman. Ia bertanya-tanya, siapa orang ini? Dan akhirnya ada kalimat yang mengatakan dari dalam bacaan Injil, lalu Herodes berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus, ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Herodes ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah Herodes sungguh berjumpa dengan Tuhan Yesus, sungguh ketemu dengan Tuhan Yesus? Saya membaca bacaan Injil, ada itu di Lukas bab 23 ayat 8 sampai dengan 11. Dikisahkan di situ, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab ia sudah lama ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda, ya. Harapan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus itu akhirnya ketemu. Tetapi ketemunya
bukan dalam situasi yang enak, bukan dalam situasi yang damai tentram, tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili, disidang, mau dihukum mati. Tapi apakah perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang dialami oleh Herodes membuahkan kegembiraan, sukacita, membuahkan katakanlah percaya kepada Tuhan Yesus? Enggak. Sayang sekali tidak. Dikatakan dalam Lukas bab 23 ayat 11, ya ini karena hasutan juga, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat kepada Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Datang bukannya untuk percaya, untuk memuji, mengikuti Tuhan Yesus, tetapi ketika Herodes berjumpa dengan Yesus, maka ia mengikuti. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat itu ikut mengolok-ngolok, menista Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin dalam kehidupan ini kita juga diajarkan lewat peristiwa ini. Gak usah kita mendengarkan, mengikuti suara orang lain. Apalagi kalau suara orang lain itu mengajak kita untuk berbuat dosa. Banyak sekali. Ya, mari kita main judi. Toh siapa tahu kita menang. Itu bujukan-bujukan yang mungkin kerap kali kita dengarkan. Ini mari, silakan nikmati obat ini. Narkoba begitu ya. Nanti kamu akan merasa nyaman, kamu akan merasa damai, merasa tentram. Jangan ikuti bujukan-bujukan dari orang lain. Jangan ikuti bujukan-bujukan yang menyesatkan, yang menghancurkan diri kita dari orang lain. Jangan. Kalau orang itu mengajak kita ke hal yang positif, silakan. Kalau diajak berdoa, silakan. Di bulan September ini diajak untuk pendalaman kitab suci, bulan kitab suci nasional, silakan. Bulan Oktober kita diajak untuk doa rosario, silahkan. 2 atau 3 orang dengan teman berdoa rosario, silahkan. Kalau kita diajak untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ikuti, lakukan. Tetapi kadangkala orang lain itu mengajak kita ke hal-hal yang tidak baik. Diajak main judi, diajak korupsi, diajak jajan sembarangan, jajan tanda kutip sembarangan ya. Diajak nyeleweng, jangan diikuti. Kalau yang baik itu berasal dari Allah. Kalau yang baik itu adalah bisikan, tuntunan, kehendak, ajakan dari Allah. Tapi kalau yang tidak baik, ini adalah bujukan, rayuan si jahat, si iblis atau si setan. Sekali lagi, kalau ajakan itu jelek, negatif, silakan kita hindari. Tetapi kalau ajakan itu yang positif, yang baik, mari kita ikuti. Dan jangan sampai kita terperosok, ikut nafsu, ikut ke dalam jebakan yang negatif, yang tidak baik. Lalu Herodes memang berjumpa dengan Tuhan Yesus, tetapi jeleknya Herodes mengolok-olok, menista. Bapak Ibu, kita gak usah mengikuti Herodes lah. Kita tidak usah mengikuti orang-orang Farisi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat pada saat itu. Mari kita punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kerinduan itu kita wujudkan bagaimana? Berdoa, membaca kitab suci. Dengan berdoa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengalami kedamaian, mengalami sukacita. Ketika kita membaca Injil, membaca kitab suci, kita menangkap sabda Tuhan, menangkap sabda Tuhan Yesus, menangkap sabda Allah yang disampaikan kepada kita dan menuntun hidup kita. Itu lebih penting, sangat penting dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Banyak hal-hal rohani yang bisa kita lakukan, ya. Ketika kita hening, entah doa Bapa Kami, entah doa rosario, entah doa Salam Maria atau doa yang lain, devosi yang lain, melakukan novena, itu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Allah. Dan ketika kita mengalami perjumpaan itu,
biarlah hati kita damai, hati kita ini tenang. Saya pikir begini, kalau orang mengalami perjumpaan rutin terus-menerus dengan Allah, maka orang itu akan dituntun kepada cinta kasih, akan dituntun oleh Tuhan kepada kebenaran, kepada kebaikan. Perjumpaan dengan Allah itu sangat menenteramkan, membuat kita hidup di dalam Roh Kudus, membuat kita hidup dibimbing oleh Roh. Dan kita tidak jemu-jemu berbuat baik, berbuat kasih, berbuat benar dalam kehidupan ini. Kalau orang mengalami perjumpaan dengan Allah, maka yang ada dalam pikiran, dalam kehendak, dalam hatinya adalah saya mau menggembirakan orang lain, mau berbuat baik kepada orang lain. Siapapun juga orang itu, entah seagama, entah segereja, entah bagaimana, saya mau menghormati orang itu. Karena sekarang kita sudah mengalami perjumpaan dengan Allah yang begitu baik. Itulah dia, saya pikir, mari dalam hidup ini kita sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang menuntun kita, membimbing kita ke arah hidup penuh kasih, penuh kebenaran, penuh kebaikan. Percayalah, perjumpaan dengan Tuhan itu membuahkan kedamaian, menjernihkan pikiran, menenangkan hati, dan akhirnya kita bisa berbagi kasih, berbuat baik, berbuat benar dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Semoga Allah kita jumpai dalam doa-doa, dalam keheningan, dalam kegiatan rohani kita. Amin.